Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu السميع البصير. وقال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat ini yang tidak diberikan pada umat-umat Nabi terdahulu. Di antaranya Bapak Ibu, kita ini umat yang terakhir, tapi besok di akhirat masuk surga yang pertama. Belum boleh kaum Nabi terdahulu masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berikan keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada umatnya, kepada kaumnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mendapatkan
ampunan atas segala dosa-dosa kita. Allah mudahkan Bapak. Asal umat ini mau minta ampun kepada Allah, mau mengakui dosa dan kesalahannya, maka Allah Ta'ala langsung ampuni. Walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, banyak bintang di langit, atau sebanyak pasir di pantai, memenuhi langit dan bumi dosanya, apabila dia mengaku dosa, wa abu bi dzambi, ya Allah, aku akui dosa-dosaku, dia mengaku dosa, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Barang siapa berwudu di rumah, kata Nabi, lalu dia melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat atau musola, melaksanakan sholat berjemaah, setiap langkah kakinya Allah ampuni dosa. Mudah. Setiap langkah kakinya diampuni dosa. Melangkah lagi diampuni dosanya lagi, melangkah lagi diampuni dosanya lagi. Otomatis, walaupun dia tidak minta ampun pada Allah, Allah ampuni dosanya sebanyak langkahnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan ampunan atas dosa dan kesalahan itulah kita akan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena surga itu Bapak Ibu hanya untuk orang-orang yang suci saja. Dan orang yang tidak suci tidak berhak dia berada di dalam surga. Apa yang mengotori manusia itu? Yang mengotori manusia itu adalah dosa-dosa karena amal buruknya. Amal buruk kita itu mendatangkan dosa, itulah yang akan mengotori hati kita. Apa itu amal buruk? Orang-orang yang tidak patuh atas perintah Allah. Diperintah Allah Ta'ala kok tidak patuh, dilarang oleh Allah Ta'ala kok dilanggar. Itulah amal keburukan, itulah dosa. Bapak-bapak dan ibu, kita manusia ini diuji oleh Allah Ta'ala itu dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan inilah ujian daripada Allah. Bahkan ujian ini syarat untuk bisa sampai ke surganya Allah dan tinggal selama-lamanya di dalam surga. Mesti orang itu sudah lulus dari ujian-ujian Allah. Dengan apa Allah menguji? Dengan perintahnya dan dengan larangannya. Bila dia taat atas perintah Allah, patuh dia diperintah oleh Allah. Bila dilarang oleh Allah Ta'ala, dia tinggalkan semua itu, maka orang itu lulus ujian. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, dulu Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, Iblis juga berada di dalam surga. Karena Nabi Adam alaihissalam di dalam surga belum menempuh ujian, maka ujiannya di dalam surga. Iblis, para malaikat juga begitu.
belum diuji sudah di surga. Maka Allah uji ketika dia sudah berada di dalam surga. Apa ujiannya? Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala dengan larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Yang ini enggak boleh. Selain daripada itu, silakan engkau bersenang-senang dengan istrimu di surga ini, memakan, meminum, kenikmatan segala yang ada. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Hanya satu larangan Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam gagal dalam menempuh ujian ini. Satu larangan Allah dilanggar, maka satu dosa. Satu dosa walaupun sudah di dalam surga, tidak berhak tinggal di surga. Sehingga Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, dibuang ke bumi. Satu dosa sudah di dalam surga disuruh keluar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga iblis dan para malaikat diuji oleh Allah. Dengan apa Allah mengujinya? Dengan perintah. Apa perintahnya? Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat ketika disuruh sujud langsung sujud, patuh, taat langsung. Tapi berbeda dengan iblis. Sujud oleh Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam, malah iblis membuat kajian. Apa kajiannya? Dia pelajari asal-usul Adam dan asal-usul dirinya. Iblis mengatakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, Engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Aku ini dari api. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Iblis itu merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dia enggan sujud kepada Adam, dia enggan. Walaupun dia tahu ini perintah Allah. Tapi karena dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Bapak Ibu hadirin, dia itu sombong. Iblis itu aba wastakbara. Dia enggan dan menyombongkan diri. Satu kali perintah Allah tidak dipatuhi, maka satu dosa. Iblis satu dosanya, Nabi Adam juga satu dosanya. Iblis tidak taat atas perintah Allah karena kesombongannya. Merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Bapak Ibu, Nabi mengatakan orang yang ada sombong ini memang tidak boleh masuk surga. Walaupun hanya sebesar biji zarah. Dikit ada sombong, haram masuk surga. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang ada kesombongan walaupun sedikit saja di dalam hatinya. Apa itu kesombongan? Tandanya kata Nabi itu ada dua. Tanda sombong itu ada dua. Yang pertama batarul haq wa ghamdun nas. Pertama itu menolak kebenaran
dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Dipakai mobil mewah, rumah bagus, baju bagus, belum tentu sombong. Sepatunya mengkilat, belum tentu sombong. Nah, sombong sesungguhnya itu dua ini. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Nah, kalau ada itu dalam hati, itulah kesombongan. Pada diri iblis laknatullah alaih ada kedua-duanya itu. Yang pertama, dia menolak perintah Allah. Perintah Allah Ta'ala itu benar seluruhnya. Apa saja diperintah oleh Allah benar. Nggak ada perintah Allah yang salah, yang keliru. Walaupun dulu ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim AS, sembelih anak, menyembelih anak. Tapi perintah Allah itu tidak salah. Walaupun otak manusia memikirkan itu salah, itu perintah Allah, kok suruh menyembelih anak sendiri. Tapi Nabi Ibrahim AS tidak. Ini perintah Allah itu dipahami oleh Nabi Ibrahim, ini ujian ini. Ujian. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim AS melaksanakan itu perintah. Tapi apakah putranya Ismail tersembelih? Tidak. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak mau bikin kajian. Kalau dikaji-kaji, mana ada seorang ayah mau menyembelih anak kandungnya sendiri. Bahkan dia akan bisa menyalahkan perintah itu, seperti iblis, sehingga dia tidak mau patuh melaksanakan perintah Allah. Seluruh perintah Allah Bapak Ibu adalah benar. Apapun yang diperintah Allah adalah benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Dan bila orang itu menolak perintah Allah, berarti dia menolak kebenaran. Bila dia telah menolak kebenaran, itulah kesombongan. Yang kedua, waghamtun nas, meremehkan orang lain. Bila meremehkan orang lain, nah itu adalah kesombongan. Bila dua ini ada pada diri kita, diri seseorang, kata Nabi, la tadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Iblis satu dosanya, Nabi Adam satu dosanya. Malaikat lolos ujian, kenapa? Suruh sujud, langsung sujud. Maka mereka tetap di dalam surga. Nabi Adam diusir, iblis pun diusir dari surga. Nabi Adam berdosa satu dosa, iblis pun satu dosanya. Cuman beda Bapak itu. Iblis berdosa, tapi melawan, merasa tak berdosa. Sudahlah berdosa, merasa tidak berdosa. Sudah salah, merasa tak bersalah. Itu sifat iblis. Sehingga dia tidak mengaku dosa dan kesalahannya. Tapi Nabi Adam alaihissalam, beliau mengaku dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu mengaku dosa. Ya Allah, ya Rabb kami ini berdosa ya Allah. Kami ini menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak sayangi kami, jika Engkau tidak ampuni kami, tidak sayang kepada kami, sungguh kami akan termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang yang dijauhkan dari surga, dilempar ke dalam neraka. Itulah kerugian. Kemiskinan di dunia bukanlah kerugian. Sakit-sakitan di dunia bukanlah kerugian. Kurang harta bukan kerugian. Tapi besok bila dilemparkan ke dalam neraka, itulah orang-orang yang benar-benar rugi. Walaupun kurang harta, hidup miskin tapi dalam taat pada Allah, ini keberuntungan. Walaupun sakit-sakitan, cacat katakanlah, tapi bisa taat kepada Allah, inilah orang yang beruntung.
Siapa orang yang beruntung? Mereka dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin, satu dosa Nabi Adam alaihissalam, beliau menangis menebus dosanya itu selama 40 tahun. Mengalir mata air beliau seperti anak sungai mengalir. Jika dikumpulkan mata air manusia di dunia ini suruh nangis semuanya, bila dibandingkan dengan air mata Nabi Adam alaihissalam, gara-gara satu dosa dulu, lebih banyak air mata Nabi Adam karena takut kepada Allah atas satu dosa yang sudah beliau buat. Bapak Ibu hadirin, 40 tahun lamanya nangis, padahal dosa beliau cuma satu. Bapak Ibu hadirin, tapi karena kita umat Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak menangis seperti Nabi Adam AS, dan dosa kita pun jauh lebih banyak daripada dosa Nabi Adam AS, perintah-perintah Allah entah berapa kali kita tidak taati, berapa banyak perintah Allah Ta'ala tidak kita patuhi, berapa banyak larangan Allah yang kita langgar. Namun apabila kita mau berusaha sedikit saja Bapak Ibu, berwuduk di rumah, lalu melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya Allah gugurkan dosanya, gugurkan dosa, langkah lagi jatuh lagi dosanya, langkah lagi habis lagi dosa, terus sampai dia ke masjid. Lalu dia masuk ke masjid, dia doa lagi, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Dia doa lagi, ya Allah, ampunilah dosaku, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu, maka Allah pun ampuni dosanya. Kemudian dia sholat di belakang imam, ya, sholat di belakang imam berjemaah. Akhir daripada suratul Fatihah, imam membacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya amin, makmumnya juga amin. Imamnya amin, makmumnya amin serentak. Maka Nabi mengatakan, apabila aminnya imam, aminnya makmum serentak, maka para malaikat di langit sana, di aras sana, juga ikut amin bersama kita. Siapa yang mendapatkan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka seluruh dosa-dosanya yang berlalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Coba Bapak Ibu, apa tidak rugi kalau tidak mau sholat berjemaah? Coba. Begitu mudah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita karena umat Nabi Muhammad SAW. Bila kesempatan ini kita tidak ambil, dibiarkan berlalu saja, maka yang rugi kita sendiri yang rugi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali Bapak Ibu keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti di Yaumul Qiyamah yang bisa memberikan syafaat pembelaan kepada kita umat ini, satu-satunya hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa berikan syafaat. Nabi Musa alaihissalam juga tak bisa bersyafaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa berikan syafaat. Tapi hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi
yang akan bisa memberikan selamat kepada kita umat ini. Jadi di akhirat pun Nabi tolong kita Bapak Ibu. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Bahkan sejak dunia selama hidup di bumi ini, Nabi selalu memikirkan keselamatan kita umat ini. Nabi selalu doa kita. Tiap hari Nabi mendoakan keselamatan kita umat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah kaumku ya Allah. Beri hidayah ya umatku ya Allah. Nabi doa terus kepada Allah Ta'ala. Siang dan malam Nabi memikirkan kita untuk menyelamatkan kita dari azab yang pedih di akhirat, supaya kita selamat dari tipu muslihat kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini Bapak Ibu hanyalah sementara. Kita disebut pun atau tak disebutkan sementara, kita tahu ini sementara. Tapi karena tipuan syaitan lanatullah alaih, kehidupan dunia yang sementara ini seolah-olah selama-lamanya. Padahal kehidupan akhirat itulah yang selama-lamanya. Tapi ditipu oleh syaitan seolah-olah kehidupan akhirat itu tidak ada apa-apanya, seperti tidak ada masalah. Merasa masalah sebenarnya dunia ini, akhirat itu tidak bermasalah. Padahal Bapak Ibu, permasalahan yang sebenarnya adalah masalah akhirat. Justru dunia ini tidak masalah. Kalaupun ada masalah di dunia itu masalah kecil, bukan masalah besar. Kalaupun ada musibah dunia ini musibah kecil, bukan musibah besar. Apa bedanya Bapak Ibu? Musibah kecil dengan musibah besar. Sebesar apapun musibah yang kita anggap besar di dunia ini, apakah tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, corona, apa saja namanya, itu musibah masalah kecil itu. Kenapa? Tandanya Bapak Ibu, bila musibah ini datang di dunia ini, musibah kecil, maka kita masih bisa memikirkan keselamatan orang lain. Datang gempa bumi, kita masih panggil anakku, panggil anaknya. Seorang ibu memanggil putranya, memanggil putrinya, mau menyelamatkan anaknya. Datang tsunami, dicari anaknya kemana-mana. Masih mikirkan keselamatan anaknya, masih sempat mikir. Tapi kalau masalah akhirat, musibah bencana akhirat, jangankan mikir anak yang ada bermain jauh dari kita. Allah sebutkan dalam Quran seorang ibu yang sedang memeluk bayinya. Bayinya dalam pelukannya. Bila musibah besar, fa idza ja'atit tammah, bencana besar telah datang, sangkakala ditiupkan. Fa idza nufikha fis-sur, kiamat. Awal daripada kehidupan akhirat, akhir daripada kehidupan dunia. Maka pada saat itu seorang ibu yang memeluk bayinya lupa dengan bayinya. Bayangkan, dalam pelukannya lupa, apalagi yang jauh di sana. Bahkan lebih dahsyat lagi, seorang ibu yang sedang mengandung bayinya, begitu sangkakala ditiupkan awal daripada kehidupan akhirat, bayinya lahir, dia pun tidak tahu bayinya lahir. Lupa, dalam perutnya pun baru lahir dia lupa.
Maka Allah katakan wala'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu sungguh besar. Itulah masalah yang sebenar-benar masalah. Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW selalu berisau dan berfikir terhadap kita umat ini. Siang malam, bahkan dari dunia hingga ke akhirat. Ketika beliau mau wafat masih mikirkan ummati an-nisa as-salat, masih mikirkan kita umatnya. Sudah mau wafat Bapak Ibu mau berangkat menghadap Allah, masih mikir keadaan kita umat ini. Bahkan besok di yaumul qiyamah ketika dibangkitkan dari kubur, Rasulullah SAW dibangkitkan pertama nanti di yaumul ba'ats. Ketika beliau dibangkitkan, beliau langsung bertanya kepada Allah, ya Rabbi, aina ummati? Ya Allah, mana umatku ya Allah? Mana umatku ya Allah? Tidak ada nabi-nabi yang lain memikirkan umatnya saat itu. Bahkan tidak ada seorang ibu yang saat itu dibangkitkan dari kubur memikirkan putra-putri anak-anaknya yang tersayang dulu di dunia. Tidak akan ada lagi seorang ayah begitu bangkitkan dari kubur, mana anakku ya Allah? Mana istriku ya Allah? Tidak. Bahkan seluruhnya mengatakan ya Rabbi nafsi nafsi, Allah diriku ya Allah, diriku ya Allah. Nabi-nabi begitu hadirin. Ya Allah diriku ya Allah. Nabi Adam bangkitkan diri, ya Rabbi nafsi nafsi, ya Allah diriku. Nabi Nuh dibangkit, ya Rabbi nafsi nafsi. Setiap para nabi memikirkan keselamatan dirinya saat itu. Apalagi kita manusia yang banyak ini. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi memikirkan orang lain, umatnya, begitu dibangkitkan dari kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sayang kepada kita. Tapi umat ini seperti tak kenal saja dengan Nabi Bapak Ibu. Tidak mau tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau tahu. Padahal Nabi belum lahir, kita ini sudah dipikirkan keselamatan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir. Sekarang Bapak-Bapak mendengar sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja itu enggak ada perasaan apa-apa. Apalagi kalau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan keadaan beliau, sejarah beliau, sudah tidak kesan. Lalu bagaimana kita mendapatkan Bapak Ibu keselamatan nanti di akhir kiamat? Sayangnya Nabi kepada kita seperti itu. Seumpamanya hari ini kita sampaikan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dahulu. Kita pun umat ini tidak ada keinginan ingin tahu keadaannya. Kalaupun ada sangatlah sedikit sekali. Padahal Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini adalah pelajaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk kita. Apa yang terjadi pada diri Nabi, apa yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk kita. Dan apa saja yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan itu, semuanya adalah petunjuk untuk kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting Bapak Ibu kita dengarkan.
Penting kita perhatikan, penting kita pahami, sehingga menghasilkan perbaikan terhadap amal-amal kita sebagai bekal untuk kehidupan setelah dunia ini. Bekal kehidupan setelah dunia ini, Bapak Ibu, bukanlah seperti bekal yang kita nikmati di dunia ini, tidak. Hari akhirat itu salah satunya disebutkan oleh Allah dengan Yaumuddin, hari agama. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari agama? Allah tanya lagi, tahukah kamu apa itu hari agama? Yaumuddin disebut salah satu sebutan hari akhirat, hari pembalasan. Artinya apa? Di akhirat yang laku nanti hanya agama, ad-din. Selain itu tidak laku. Harta benda kita tidak laku. Pangkat jabatan kita tidak laku. Sehingga ketika seseorang yang telah wafat, kematian datang, ditunjukkan, Bapak Ibu hadirin, di depan mata kepala kita, saksikan langsung. Dia orang kaya, apa yang dia bawa menuju kuburnya? Sama dengan apa yang terlihat itu dengan orang miskin. Walaupun dia punya pabrik tekstil, pabrik kain, toko kain, yang dibawanya tetap kain kapan yang beberapa lapis. Dan itu pun, Bapak Ibu, bukan jerih payahnya. Kadang-kala mungkin sebulan berbulan yang ini aku kasihkan kapannya. Hasil cucur keringat yang dia kerja keras di sawah, di ladang, di toko, di pasar, tak ada 1% pun, 1 rupiah pun yang dia beli untuk kapan ketika dia mati nanti. Tidak ada. Sehingga orang-orang kaya itu nggak ada nyimpan kapan di rumah, ini hasil jerih payah ini kapan aku beli. Tidak. Karena memang itu tidak diperintahkan. Apalagi harta benda, tidak. Apa ini? Amal agama. Maka Nabi Muhammad SAW, bila diutus oleh Allah Ta'ala, membawa agama ini, Ad-Dinul Islam, agama Islam. Dan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW bagian daripada syariat agama ini, bagian daripada ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai peringatan buat kita umat ini. Bukanlah hanya sekedar cerita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pelajaran yang sangat penting kita dapatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu kita pahami, Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad SAW sebelum diberangkatkan, kok beliau itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, dibersihkan hatinya, disucikan hatinya dari yang tidak disukai oleh Allah. Bapak Ibu, apa yang tidak disukai dari hati Nabi oleh Allah Ta'ala bukanlah dosanya,
bukan dosa. Karena Nabi Muhammad SAW tak pernah berdosa walaupun hanya sekejap mata. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Beliau maksum. Allah pelihara dari maksiat. Hati Nabi itu sudah suci. Sebetulnya tidak perlu disucikan lagi. Tapi ada sebagian kecil di hati Nabi itu yang Allah tidak suka. Apa yang tidak suka oleh Allah Ta'ala itu? Yaitu sayang sama syaitan. Coba. Karena di hati Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan rasa sayang saja di hati beliau itu. Nggak ada kebencian sedikit pun kepada makhluk. Kepada siapapun nggak ada kebencian. Dalam hati Nabi itu 100% isinya sayang. Sampai-sampai Allah puji akhlaknya Nabi yang seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh tinggi dan agung engkau. Akhlakmu itu sungguh tinggi dan agung. Coba. Jangankan kawan, musuh pun dicintai dan disayangi Nabi. Coba. Maka Bapak Ibu hadirin, ini pelajaran buat kita. Nabi Muhammad SAW kalau boleh musuh disayangi, tapi Allah Ta'ala tidak boleh. Allah tidak suka itu. Kok kamu sayang sama musuh kamu? Jibril buang itu. Ingin menghadap Allah dalam perjanjian surat Al-Baqarah. Itulah yang dibuang oleh Allah. Sayang sama syaitan. Allah Akbar. Bapak Ibu hadirin, ternyata ini ada hikmahnya. Allah Maha Tahu. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dijadi perjalankan oleh Allah, bukan Nabi yang berjalan. Nabi itu diperjalankan. Yang memperjalankannya ada Allah Zat yang Maha Suci. Perjalanan itu adalah perjalanan untuk menghadap Allah Zat yang Maha Suci. Maka perjalanannya disebut perjalanan yang suci. Dan yang diperjalankan juga mesti suci dari yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang tidak disukai oleh Allah pada diri Nabi? Sayang sama syaitan. Ini sudah merupakan keputusan juga bagi iblis laknatullah alaih. Akan mengganggu, akan merusak perjalanan orang menuju Allah. Jangan sampai seseorang itu bisa berada di hadapan Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inginnya iblis itu Bapak Ibu, orang itu ketika dihadapkan di hadapan Allah, Allah murka dengannya sehingga dia dilempar ke dalam neraka. Kita ini tidak bisa mengelak apa Ibu? Semua manusia. Allah sudah sebutkan, semua manusia. Ya ayyuhal insan innaka kadhun ila rabbika kadhal famulaqi. Kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti akan menemuinya. Hanya saja ketika nanti manusia berada di hadapan Allah, dihadapkan di hadapan Allah, hanya dua keadaan, Allah ridho atau Allah murka. Kalau Allah ridho kepadanya, Allah masukkan ke dalam surga. Dan kalau Allah murka, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Perjalanan menuju Allah akan mendapatkan perlawanan daripada syaitan iblis laknatullah alaih, akan mengganggu kita, merusak kita. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mulai berangkat dalam perjalanan bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, maka syaitan dari bangsa jin Ifrit ingin mengganggu Nabi dalam perjalanan, ingin merusak perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah dalam Isra wal Mi'raj.
Maka ketika Nabi mulai berangkat, jin Ifrit memanggil, Muhammad, tunggu aku. Nah, gitu. Muhammad, tunggu aku. Bapak Ibu, Allah zat yang maha bijaksana, Allah zat yang maha tahu, alimul ghaibi wasyahadah, yang gaib, yang nyata hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Ternyata saat itu Bapak Ibu, Nabi dipanggil oleh Ifrit, syaitan. Nabi tidak menyahutinya, Nabi tidak menjawab. Kenapa? Karena rasa sayangnya telah dibuang dari hati beliau. Nabi mengatakan, seandainya dulu aku menjawab panggilan dari jin Ifrit, syaitan, Muhammad, tunggu aku. Ya, aku tunggu kamu. Nah, misalnya begitu. Maka kata Nabi, seluruh umatku akan tersesat semua oleh syaitan. Semuanya tersesat. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan kemahabijaksananya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibuang rasa sayang sama syaitan oleh Allah, sehingga Nabi tidak menjawabnya. Alhamdulillah tidak sesat semua Bapak Ibu. Walaupun ada juga di antara manusia yang tersesat, tapi tidaklah semuanya. Kalau dulu Nabi menjawabnya, Bapak, kita tidak akan dengar pembicaraan seperti ini. Tidak akan ada di masjid-masjid kumandang azan. Tidak akan ada orang pergi ke masjid untuk sholat. Semuanya dalam kesesatan. Alhamdulillah hari ini hadirin mulia, masih ada di antaranya orang-orang yang hidup di muka bumi dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syaitan akan senantiasa mengganggu orang-orang yang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini Bapak Ibu, kita ini hidup juga dalam perjalanan menuju Allah. Setan ingin mengganggu kita, ingin merusak perjalanan kita. Dan Allah Ta'ala telah ingatkan, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Allah kasih tahu kepada kita ini manusia, anak-anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, jangan kalian patuh sama syaitan, ngikut-ngikut kehendak syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Jangan menyembah, menghambakan diri kepada syaitan. Apa dibisik syaitan diikuti, apa diajak syaitan diikuti, didengarkan bisikannya. Jangan, kata Allah, itu musuhmu. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku, jadilah hambaku, kata Allah. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kita ini dalam perjalanan Bapak Ibu. Kita ini akan selamat bila jalannya lurus. Berada di atas jalan yang lurus. Siapa orang yang berada di jalan yang lurus itu? Orang yang menyembah Allah, menjadi hambanya Allah. Inilah jalan yang lurus, kata Allah begitu. Lalu menyembah Allah itu bagaimana? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku
Bagaimana nyembah Allah? Aqimis shalah, dengan mendirikan sholat. Bapak Ibu, orang yang mendirikan sholat berarti dia menyembah Allah. Kalau orang menyembah Allah berarti jalannya lurus. Kalau jalannya lurus, dia akan bersampai di hadapan Allah. Saat itu Allah ridho kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan laknatullah alaih akan merusak perjalanan kita menuju Allah. Sebagaimana dulu dia juga ingin berusaha merusak perjalanan Nabi dalam Isra wal Mi'raj untuk menghadap Allah. Tapi karena Nabi adalah suci Bapak Ibu, maka Allah yang melindunginya, Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Allah zat yang maha suci, hanya memelihara dan menjaga segala yang suci. Asal suci pasti di dalam perlindungan Allah. Kalau sudah dalam perlindungan Allah, tidak ada yang bisa mengganggu dan merusaknya. Yang dijaga Allah hanya yang suci, yang dilindungi Allah hanya yang suci saja. Coba kita lihat itu. Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, di sana adalah bangunan suci Baitullah. Maka Allah jaga itu Ka'bah. Dulu pernah Abraha dengan pasukan bergajah ingin menghancurnya, ingin meruntuhkan Ka'bah. Tapi Allah yang melindunginya. Kenapa? Rumah suci. Abraha dengan pasukan bergajah datang, tapi Allah hanya mengirim burung-burung kecil, ya kan? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah kirim kepada mereka burung ababil, burung yang berbondong-bondong, membawa kerikil dari neraka, lalu dilemparkannya Abrah dengan pasukan bergajahnya, hancur mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kenapa Allah jaga? Ini rumah suci. Asal suci dijaga Allah. Tidak ada kekuatan lain yang bisa merusak dan mengganggu orang yang dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu Bapak Ibu kita sudah mengalami suatu masa kita dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Kenapa Allah jaga dan Allah lindungi kita saat itu? Karena kita dalam keadaan suci. Dulu kita sudah mengalami itu Bapak Ibu. Kapan itu? Ketika berada dalam perut ibu kita, ketika berada dalam rahim ibu kita, kita dijaga oleh Allah. Walaupun tempatnya sempit, tempatnya gelap, fi zulumatin salas, 3 lapis kegelapannya, tidak bisa bergerak dengan leluasa, kaki terlipat, tangan terlipat, mulut tertutup, nah gitu ya. Mata terpejam, kiri kanan muka belang sekeliling kotoran. Namanya dalam perut ibu macam-macam, baunya tak sedap, amis, anyir, gitu. Tetapi karena dijaga Allah, dipelihara oleh Allah Ta'ala 9 bulan 10 hari, tapi nikmat, tak pernah nangis, senang terus, tidak pernah kelaparan, walaupun mulutnya tidak pernah mengunyah disuapkan makanan. Tidak pernah merasa capek, letih, walaupun kaki terlipat berbulan-bulan, tangan terlipat berbulan-bulan, mata terpejam berbulan-bulan,
Karena dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Kenapa Allah jaga? Karena suci tanpa dosa. Dan setiap kita manusia ini sudah melalui masa itu. Begitu hebatnya Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Kalau sudah dalam perlindungan dan penjagaan Allah, tidak ada masalah lagi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam api, kobaran api yang besar seperti gunung apinya oleh Raja Namrud. Dalam api, Bapak Ibu. Namun Allah Ta'ala melindunginya. Allah memelihara dan menjaganya. Mudah bagi Allah menjaga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api yang besar. Kenapa Allah jaga? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam suci tanpa dosa. Hati beliau lurus terus kepada Allah, tidak pernah berpaling sedikit pun. Sampai beliau mengatakan, ketika para malaikat datang ingin menolongnya, ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat, makhluk yang suci, ingin nolong Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan kehendak malaikat itu sendiri ditolak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolongku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung hanya Allah. Tidak ada yang melindungi selain Allah. Tidak ada yang menolong selain Allah. Malaikat Bapak Ibu ingin nolong ditolak. Kenapa? Saking lurusnya hati Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Bapak Ibu, kalau hati kita lurus juga akan seperti itu. Tidak akan mengharap pertolongan kecuali hanya mengharap pertolongan Allah. Tidak akan meminta kecuali hanya meminta kepada Allah. Kalau hati lurus kepada Allah. Tapi kalau hati tidak lurus, jin, syaitan pun nolong kita terima. Merasa selain Allah ada yang melindungi kehidupannya. Orang-orang yang seperti itu, mereka nanti akan mengalami kekecewaan yang luar biasa. Allah Ta'ala pelihara Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah jaga karena hatinya lurus, hatinya suci, disukai oleh Allah Ta'ala semua hati. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, hendaklah engkau menjadi dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Apinya dingin menyelamatkan. Allah Ta'ala tidak perintahkan apinya padam. Apinya terus menyala dan membakar kayu-kayu. Dan tali pengikat tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam pun hangus terbakar jadi abu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehelai rambut beliau pun tidak terbakar. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala. Kenapa dijaga Allah? Allah suka dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hatinya lurus, hatinya suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada makhluk apapun di alam ini untuk merusak dan menyakiti orang-orang yang sudah dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita pikirkan. Bagaimana kita nanti di alam kubur sana, di alam barzah seorang diri, kita tidak terbayang tempatnya seperti apa hadirin. Bila kita berangkat menghadap Allah hati dalam keadaan suci, tidak akan ada masalah di dalam kubur Bapak Ibu. Kenapa? Dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah, Allah jadikan kuburnya Riyadul Jannah, taman daripada taman surga. Sampai nanti akhirnya berjumpa dengan Allah di surganya Allah.
wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti baru bisa kita berjumpa dengan Allah di dalam surga. Berseri-seri wajah mereka, kata Allah dalam Quran, ila rabbiha nazirah. Penduduk surga itu memandang wajah Allah, zat yang maha indah. Kapan bisa kita berada di hadapan Allah? Bila kita suci tanpa dosa. Di mana tempatnya orang yang suci tanpa dosa? Di surganya Allah. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat. Orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan amal soleh. Wa ulaika lahumud darajatul ula. Bagi mereka diberikan derajat yang sangat tinggi oleh Allah. Apa itu derajat yang tinggi? Di suatu tempat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang suci tanpa dosa tatkala dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin mulia, karena Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah langsung. Maka sudah mestinya beliau dalam keadaan suci dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan keadaan kita? Apa yang tidak disukai oleh Allah pada diri kita itu hanyalah bila hati tidak lurus kepada Allah, bila hati dikotori oleh dosa-dosa kita. Yang mengotori dosa kita itu adalah, mengotori hati kita itu adalah dosa-dosa karena amal buruk kita. Bapak Ibu hadirin yang mulia, dengan apa amal kita itu jadi baik? Amal seseorang itu akan jadi baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu amal yang menentukan baik buruknya amal seseorang. Amal itu amal yang tertinggi di dalam Islam. Apa itu amal yang tertinggi di dalam Islam? Amal yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah tanpa perantaraan Jibril alaihissalam. Apa amal itu? Itulah amal sholat 5 waktu. Sholat ini amal yang tertinggi di dalam Islam. Sehingga untuk menerima sholat ini pun langsung Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW untuk menerimanya, bukanlah di bumi, di langit sana, di Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, dan saat itulah perintah sholat ini disampaikan oleh Allah. Ini menandakan Bapak Ibu, dalam Islam amal yang paling tinggi adalah sholat. Dan Nabi SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu ba'dihi al-yawma al-qiyamati sholat. Fa'in saluhat saluhat sa'iru amalih, fa'in fasadat fasadat sa'iru amalih. Yang pertama besok ditanya di yaumul qiyamah pada seorang hamba adalah sholat. Bila baik sholatnya, baiklah seluruh amalnya. Bila rusak sholatnya, rusaklah seluruh amalnya. Amal seorang akan baik dengan sholat saja, Bapak Ibu. Bila orang itu rusak sholatnya, maka seluruh amalnya tidak ada yang baik. Rusak seluruh amalnya dalam pandangan Allah.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebenarnya inti daripada Isra wal Mi'raj itu adalah sholat. Sehingga Nabi mengatakan mi'rajul ummati as-salat. Mi'rajnya umatku adalah sholat. Mi'rajnya umatku adalah sholat. Jadi kita sholat itu Bapak Ibu adalah berarti kita mi'raj menghadap Allah. Dan menjadi penentu baik atau buruknya amal kita adalah sholat. Sehingga Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kemudahan dalam memahami pentingnya sholat dalam Islam, kedudukan sholat dalam Islam, sehingga Nabi membuat perumpamaan Bapak Ibu. Apa perumpamaan itu? Innama maudi'us salati minad din kamaudi'ur ra'si minal jasad. Kedudukan sholat di dalam Islam seperti kedudukan kepala pada badan kita, pada jasad kita. Coba Bapak Ibu, bila kita berdiri, apa anggota badan kita nih yang paling tinggi? Tentu kepala. Kepala ini ada yang tertinggi dalam batang tubuh kita. Dan apabila kepala rusak seluruh tubuhnya. Coba lihat Bapak Ibu orang gila. Orang gila ilir mudik. Itu yang rusak kepalanya atau kakinya? Yang mana? Yang rusak kepalanya. Kakinya sehat, jalan kaki terus kemana-mana. Tidak pernah naik mobil, tidak pernah naik motor, tidak pernah bersepeda. Jalan kaki nggak pernah capek, nggak pernah letih. Jalan kaki kemana-mana, kakinya sehat. Yang rusak kepalanya. Orang gila itu yang rusak kepalanya apa perutnya, Pak Ibu? Kepalanya, perutnya sehat. Makan dari tong sampah, nasi sisa yang berserakan dengan kotoran langsung dimakan, tidak bikin dia mencret, tidak bikin dia batuk-batuk. Puntung rokok yang berserakan di jalan langsung diisap, tidak batuk-batuk. Tengah malam kemana-mana berangin, hujan lebat, dia jalan, tidak bikin dia masuk angin. Sehat perutnya. Yang rusak apa? Kepalanya. Kalau kepala sudah rusak, langsung tidak ada nilainya sekujur tubuhnya. Betul? Orang tuanya ada, ayah ibunya ada, tidak mau urus lagi itu orang. Kenapa Pak? Karena sudah gila anakku itu. Tidak ada nilainya lagi. Pada tangannya sehat, kakinya sehat, mulutnya sehat, perutnya sehat. Cuman yang rusak kepalanya. Kalau sudah rusak kepala, habislah nilainya. Tidak ada harga lagi Bapak. Begitulah amal kita manusia ini, kata Nabi SAW. Apabila rusak sholat kita, seluruh amalan kita rusak. Puasanya rusak, infak sedekahnya rusak, memberi makan anak-anak yatim, menyantuni anak yatim, orang-orang miskin dikasih makan, kasih pakaian. Bahkan dia bangun masjid sendiri di setiap nagari. Bila tidak sholat atau rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya itu. Apalagi tidak sholat Bapak Ibu. Ini sholat rusak, maka seluruh amalnya rusak, akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya peringatan Isra dan Mi'raj ini supaya kita ini mengerti betul Bapak Ibu tentang sholat. Karena kuncinya Isra Mi'raj itu sholat. Untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang tertinggi di dalam Islam. Amal penentu baik buruknya amal seorang. Bahkan Nabi mengatakan miftahul jannah as-salah. Kuncinya
kuncinya untuk masuk surga itu sholat. Jangan Bapak. Kuncinya untuk masuk surga itu sholat. Tapi hari ini manusia sudah mulai meremehkan sholat ini. Kebanyakan di antara kita ini melalaikan sholat, meremehkan sholat. Tidak memandang sholat ini penting. Padahal dulu Bapak Ibu sering kita dengar lagu kasidahannya itu, ya kan? Sampai sekarang dilakukan oleh anak-anak di MDA. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Coba. Hidup 1000 tahun kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Apalagi hidup cuma 60 tahun, 70 tahun, Masya Allah. 1000 tahun pun dia hidup, tidak ada gunanya dia hidup. Betul Bapak Ibu hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ini sering kami kumpul-kumpul sama bapak-bapak di polisian di jajaran Polres Pesisir Selatan. Itu saya sampaikan juga saja itu bapak-bapak dari Polantas. Kalau ada orang pakai sepeda motor kan disuruh pakai helm, betul Pak katanya. Itu pasang helmnya di kepala apa di lutut? Di kepala apa di lutut? Kata Pak Polantas, di kepala Pak Ustaz. Kenapa enggak di lutut? Apa lutut tidak perlu dijaga? Perlu dijaga. Tapi lebih perlu dijaga kepala keselamatannya. Bukan berarti anggota tubuh yang lain tidak perlu dijaga keselamatannya Bapak Ibu. Perlu. Tapi lebih perlu menjaga kepala. Kenapa? Ini terjadi kecelakaan, lalu lututnya terbentur, pecah tempurungnya, patah kakinya, diamputasi, dipotong, masih hidup, betul? Tapi kalau terjadi kecelakaan, dia tak pakai helm di kepala, bentur, pecah kepalanya, apa dia hidup? Tidak. Coba. Patah kakinya kedua-duanya masih hidup. Tapi kalau tempat kepalanya geger, otaknya geger kena benturan, langsung rusak kepalanya, rusak seluruh tubuhnya. Kalau kakinya rusak masih bernilai dan berharga Bapak Ibu. Dengan demikian bisa mudah kita pahami, paling penting, paling utama dijaga amalan dalam Islam adalah sholat. Sebagaimana paling utama kita jaga dan pelihara organ tubuh kita ini adalah kepala. Misalnya ada barang jatuh dari atas, awas kepala, kan gitu, betul? Awas telinga, awas kaki, kan tidak, awas kepala. Tahu-tahu kepalanya selamat, kena kakinya. Untung kepala kamu nggak kena, Masya Allah. Padahal kakinya udah patah, masih selamat kamu, masih selamat kamu. Untung kepala kamu nggak kena. Pada kakinya udah hancur, masih untung. Coba, kenapa? Kepalanya bisa diselamatkan sehingga dia masih ada nilainya, tidak mau orang buang ke dalam liang lahat. Tapi kalau kena kepalanya, hancur kepalanya, sisa tubuhnya itu tidak ada gunanya. Sepakat semua orang, udah dikubur ini orang, masuk dalam kuburan. Betul? Tidak ada yang berselisih paham. Jangan ini, kan kakinya masih ada nih, tangannya masih sehat. Kepalanya udah nggak ada. Tapi kalau kakinya terpotong, apa berani orang menguburkannya? Tidak berani. Akan dikasus nanti. Begitu pentingnya sholat Bapak Ibu. Seperti kepala pentingnya kata Nabi, bila dibanding dengan jasad kita ini. Rusak kepala, rusak seluruh tubuhnya. Begitu juga rusak sholat, rusak seluruh amalnya. Maka
Nabi mengatakan, miftahul jannah as-shalah, kuncinya kalau ingin masuk surga, jaga sholat. Kuncinya ingin masuk surga, jaga sholat. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi saya ingin sampaikan juga Bapak. Kita sering baca di dalam sholat firman Allah Ta'ala, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Dibaca dalam sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta. Salatku dan ibadahku. Coba Bapak Ibu. Padahal salat itu juga ibadah. Sebut saja ibadah sebenarnya sudah cukup. Sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Karena dalam ibadah itu ada salat. Salat ibadah, puasa ibadah, ibadah salat namanya, ibadah puasa namanya, ibadah umrah, ibadah haji, baca Quran juga ibadah. Ya kan? Banyak ibadah. Tapi salat disebut tersendiri. Allah ingin ngasih tahu kita nih Bapak Ibu, sebagaimana Nabi tadi ngasih tahu. Artinya ibadah yang banyak itu tidak ada gunanya kalau tidak ada sholat. Coba Bapak Ibu. Tidak ada gunanya ibadah itu kalau tidak sholat. Maka ibadah sholatku, ibadahku. Ini seperti sholat ini kepalanya ibadah. Baik sholat, baiklah ibadah kita. Baik kepala, baiklah seluruh tubuh kita. Hidup kita, mati kita akan jadi baik bila kita sholat 5 waktu. Coba. Hidup kita akan baik, mati kita pun mati yang baik, baru Allah mau terima. Wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hidupnya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan baik, ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, mari kita usahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana diri kita sebagai suami jaga sholat, istri kita jaga sholat, putra putri anak kita jaga sholat dengan sungguh-sungguh, melebihi dari menjaga harta benda kita, lebih daripada menjaga ladang jagung kita, lebih daripada menjaga harta benda kita, menjaga sholat lebih utama dari segalanya. Jangan sampai gara-gara menjaga jagung di ladang tinggal sholat, keliru nanti. Utamakan menjaga sholat. Dan apabila ayahnya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya putra-putri sholat, cucu-cucunya sholat, satu keluarga besar, Allah Ta'ala akan kumpulkan nanti ke dalam surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah akan kembalikan kita kepada keluarga kita di surga dengan penuh kegembiraan. Syaratnya apa? Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anak cucu putra putrinya sholat. Mereka akan dikumpulkan Allah, tidak akan dipisahkan oleh Allah Ta'ala satu sama lain. Tapi apabila tidak, yang satu sholat, yang lain tidak sholat, bapaknya sholat, ibunya tidak sholat, atau ibunya sholat, bapaknya tidak sholat, anak-anaknya sholat, ibu bapaknya tidak, atau ibu bapaknya sholat, anak-anaknya tidak, kakaknya sholat, adiknya tidak. Masya Allah. Antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat tadi, Allah putuskan hubungannya. Allah putuskan hubungannya. Hubungan kita yang sebenarnya itu hubungan sholat, hubungan kesolehan. Kalau tidak, begitu sangkakala ditiupkan, putus segala nasab kita. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum
yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila nanti sangkakala ditiupkan, tidak ada lagi hubungan nasab, hubungan tali darah di antara mereka. Tidak ada lagi begitu. Hubungan tali darah, hubungan kaum, hubungan suku, wah tidak ada lagi. Hubungan keluarga tidak ada lagi. Dan pada hari itu kata Allah, seseorang tidak akan saling bertanya-tanya, mana anakku, mana istriku, mana suamiku, mana adikku, tidak ada lagi. Semua orang memikir keselamatan dirinya sendiri. Putus hubungannya. Kapan hubungan itu tidak diputuskan oleh Allah? Apabila bapaknya wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, bapak mereka orang soleh, ibunya orang soleh, anak-anaknya orang soleh. Siapa orang soleh itu? Yang menjaga sholat 5 waktu, didoakan para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannatu adn. Ya Allah, masukkan mereka ini insyaallah satu keluarga ya Allah dalam surga Aden. Satu keluarga didoakan oleh para malaikat di arah sana Bapak Ibu. Di langit sana. Keluarga kita dikenal oleh para malaikat. Walaupun keluarga kita tidak dikenal di kampung kita, tidak dikenal di negara kita. Kita datang mereka enggak merasa tambah, kita hilang mereka tidak merasa kehilangan. Kenapa? Enggak ada harga keluarga kita. Dipandang rendah di negari, dipandang rendah dalam kaum misalnya. Tapi bila bapaknya jaga sholat sempurna, ibunya jaga sholat, putra putri jaga sholat, walaupun tidak dikenal di bumi ini, tapi dikenal di langit, langsung didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, masukkan mereka satu keluarga ya Allah, bapak mereka, ibu mereka, anak-anak mereka dalam surga Aden. Langsung didoakan. Apa tidak mau begitu Bapak Ibu? Maka pentingnya Bapak Ibu kita kumpul ini, mendengar pembicaraan Isra dan Mi'raj ini. Sebenarnya pembicaraan ini inti pembicaranya. Yang lain itu Bapak Ibu hadirin, perjalanan Nabi Muhammad SAW itu juga Bapak Ibu, tapi yang pokok pentingnya adalah sholat. Dan tidaklah sempurna peringatan Isra Mi'raj bila tidak membicarakan tentang penting dan kedudukan sholat itu sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, inilah sebenarnya yang saya sampaikan dalam waktu yang lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini dapat menyegarkan kembali pemikiran kita, kepahaman kita akan pentingnya mendirikan sholat, mulai daripada diri kita sendiri, keluarga kita, dan ajak orang lain untuk sama-sama mendirikan sholat 5 waktu sebagai tiang daripada agama ini, kunci daripada surga, penentu baik buruknya amal, diterima atau tidaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.